Halo semua, jumpa lagi dengan saya Jen di channel Jen Zero. Kali ini kita akan ngebahas tentang bagaimana sih hukumnya jika ada orang yang membocorkan identitas seseorang ya di media sosial gitu ya. Oke, kita akan langsung aja ngebahasnya. Pertama gini, kita harus tahu dulu gitu ya, apa sih yang dimaksud dengan data pribadi ya. Identitas pribadi kita harus tahu dulu nih ya, kita apa gitu ya. Nah, di sini saya akan jabarkan apa itu yang dimaksud dengan data pribadi atau identitas pribadi ya. Data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasikan dengan informasi lainnya ya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non elektronik. Nah itu ya, itu kita saya kasih tahu dulu ya yang dimaksud dengan data pribadi atau identitas seseorang ya. Nah, data pribadi ini terbagi menjadi dua, data pribadi yang bersifat spesifik sama data pribadi yang bersifat umum gitu ya. Data pribadi yang bersifat spesifik itu apa gitu ya? Itu meliputi informasi kesehatan, data biometrik, genetika ya, catatan kejahatan seseorang. Terus data anak ya, entah anak siapa gitu, anak seseorang ya, data keuangan pribadi dan atau data-data lainnya ya, data-data istri orang ya. Itu yang itu masuknya nanti ada itu lagi. Kalau data tentang anak itu kan ada nantinya ujung-ujungnya ke Undang-Undang Perlindungan Anak ya. Nah, ini juga sesuai dengan ketentuan perundangan peraturan perundang-undangan gitu ya. Terus ada juga data pribadi yang bersifat umum. Data pribadi yang bersifat umum itu seperti KTP gitu ya. Itu isinya apa aja? Misalnya nama lengkap, jenis kelamin seseorang, kewarganegaraannya seseorang, agamanya seseorang, status perkawinannya seseorang, atau ya data-data pribadi yang dikombinasikan ya untuk mengidentifikasi seseorang. Itu jadi ini yang disebut data pribadi yang umum ya, ada dua nih ya, itu kita harus tahu dulu dasarnya gitu. Oke. Nah, ini untuk undang-undangnya itu ada beberapa undang-undang yang mengatur tentang hukumnya membocorkan identitas seseorang gitu ya. Ada pasal 30 ayat 1 Undang-Undang ITE ya, pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, ada Undang-Undang PDP ya. Undang-Undang PDP itu maksudnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Oke. Terus pasal 28G ayat 1 Undang-Undang 45 ya. Terus ada lagi pasal 26 ayat 1 ya, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 ya. Itu begini, kalau Undang-Undang PDP ya, saya langsung aja ke Undang-Undang PDP-nya dulu ya. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadinya itu ada beberapa ya. Undang-Undang Data Pribadi itu ada ada beberapa lah ya. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 27 tahun 2002 ya, tentang perlindungan data pribadi ya. Itu pasal 1 angka 1 ya. Terus pasal 4 Undang-Undang PDP. Terus pasal 1 angka 4 ya, ayat 4. Pasal 16 ayat 1. Huruf E jungto pasal 20 ayat 2 gitu ya. Pasal 20 ayat 2 huruf A Undang-Undang PDP. Pasal 36 dan 47 Undang-Undang PDP. Pasal 12 ayat 1 Undang-Undang PDP. Pasal 57 ayat 1 dan 2 Undang-Undang PDP. Pasal 67 ayat 1 Undang-Undang PDP. Pasal 67 ayat 2 ya. Juga ada pasal 45 ayat 3 ini. Ini yang tadi saya bacakan, Undang-Undang Nomor 19 ya, tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik ya. Terus ada juga pasal 45 ayat 5 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 ya. Itu Undang-Undang PDP-nya. Nah, ini saya itu kena banyak, jadi saya nggak bacain secara rincinya, saya cuma bacain pasal-pasalnya aja gitu ya, sama ayat-ayatnya. Nah, ini juga ada juga pasal 27 ya,
ayat 3 ya. Undang-Undang ITE ini saya akan sebutkan begini. Setiap orang ya yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik ya. Pelaku pelanggaran perbuatan ini diancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta ya. Ini pencemaran nama baik melalui media elektronik, pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE ya. Nah, ini Undang-Undang ITE ini yang pasal 27 ini ya, ini yang paling ininya ya. Terus ada juga ini saya bacain yang pasal 65 ayat 3-nya Undang-Undang PDP ya. Menyatakan bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya ya. Tindakan tersebut diancam pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda pidana denda paling banyak 4 miliar ya. Itu yang pasal 65 ayat 3. Ini kalau kita mau tahu ya tentang undang-undang PDP sendiri, ini PDP-nya sendiri ya. Ini dia mengatur mengenai sanksi pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi. Itu orang itu dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana dendanya paling banyak 5 miliar ya. 5 miliar. Oke. Itu beberapa pasal tentang membocorkan identitas orang ya di media sosial gitu ya. Gitu. Dan ada beberapa lagi mungkin yang bisa saya jabarin sebentar. Ini tentang pasal 26 ayat 1 ya, Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 disebutkan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Jadi nggak bisa orang sembarangan ya main asal sebar data orang, itu dipidana ya. Ya di KUHP juga ada itu, di KUHP ya. Ya itu pasal 322 itu ya. Ini juga kalau apalagi kalau misalnya sampai seperti yang tadi saya udah bilang sebelumnya, itu kalau sampai menyangkut ada orang terdekat dari yang punya identitas itu, misalnya kayak anak atau istri, itu kan kayak anak itu undang-undangnya nantinya ujung-ujungnya bersangkutan sama undang-undang perlindungan anak ya. Itu nggak sembarangan orang ya, itu hukumannya berat. Oke ya, itu beberapa yang bisa saya berikan gitu ya, informasi tentang pasal-pasal ya, tentang membocorkan identitas seseorang gitu ya. Nih jadi kalau ini begini, ini pentingnya begini ya, kalau kita ada orang yang seperti itu ya, kita harus tahu gitu ya. Jadi kita nggak cuma sekedar kita dibongkar identitas kita terus kita diam aja karena kita nggak tahu apa-apa gitu. Kita harus tahu ternyata ini namanya identitas kita ini ya, ini sangat rahasia. Jadi kalau ada orang yang membocorkan ini, kita bisa ngelapor gitu ya, dan kita tahu gitu pasalnya, hukumnya gitu ya. Jadi kita nggak terlalu blank banget gitu ya. Selain kita bisa ngelapor, kan kita secara pribadi harus tahu gitu bagaimana pembelaan untuk diri kita sendiri kalau ada orang yang membocorkan membocorkan identitas kita ya, gitu loh. Ini menurut saya sih ya sangat penting ya. Ya setiap orang harus tahu ini ya. Ya begitu aja sih dari saya. Semoga ini semua bisa menjadi pengetahuan lah, nambah pengetahuan buat kita semua agar berhati-hati dalam bermedia sosial ya, agar jangan sembarangan gitu di media sosial. Oke, sekian aja dari saya. Terima kasih sebelumnya. Selamat malam.
Salam damai, salam Pancasila. Oke.